أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannif Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu wa radha wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Fabadiru ikhwani rahimakumullah inda sama'il adhan ila ta'atir rahman wahdharu ayyulhiyakum syaitan wa yaqtanisakum bittakasur wattawan fa innahul khizyu wal khusran. Maka bergegaslah wahai saudara, yang mudah-mudahan kata beliau kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah ketika mendengar adzan untuk segera taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah tentunya melaksanakan sholat. Lebih-lebih sholat di awal waktu dan sholat berjamaah. Berhati-hatilah kalian semuanya daripada kelalaian kita akibat tipu daya syaitan. Akhirnya gara-gara syaitan kita nggak sholat di awal waktu, atau nggak sholat berjamaah, atau bahkan nggak sholat sama sekali. Bitakasul wa tawan. Hati-hati sama tipu daya setan yang mengajak kita untuk bermalas-malasan dan menunda-nunda. Karena sesungguhnya siapa orang yang malas dan menunda-nunda dalam taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan kekecewaan dan menghasilkan kerugian. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pesan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Arba'ah Rasail ini bisa kita pahami bahwa kita dianjurkan kapan kita mendengar adzan untuk bergegas melaksanakan sholat lima waktu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat di awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shaffil awwal lastahamu alaihi." Kalau seandainya manusia ini tahu, mengerti, faham apa rahasia daripada pahala yang Allah bagikan kepada mereka yang menyeru manusia untuk melaksanakan sholat, yaitu pahala bagi orang yang melaksanakan adzan, muadzin. Wasaffil awal, dan pahala yang Allah bagikan untuk mereka yang berdiri di shaf pertama. Kalau seandainya kita tahu nih, apa yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan berebut. Kalau perlu kita akan saling
mengundi satu sama lain. Siapa yang pantas untuk menjadi muadzin? Siapa yang paling pantas di antara kita untuk bisa berdiri di saf pertama? Pahala itu dirahasiakan. Pahala itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Semua orang kepingin masuk surga, tapi jarang yang serius untuk membuktikan dan mewujud nyatakan keinginannya dia sendiri. Kita ini semuanya pasti punya keinginan masuk surga, jelas. Tapi belum tentu kita semuanya ini adalah orang-orang yang serius ingin masuk surga. Kalau keinginannya iya, pembuktiannya ya enggak. Semua orang kepingin masuk surga, tapi masuk surga itu bukan cuma modal kepingin. Semua orang kepingin masuk surga, tapi tergantung dia dipilih nggak sama Allah, dipantaskan nggak sama Allah, dibuat layak nggak, dibuat patut nggak dia masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan ibadah beserta pahala yang Allah rahasiakan di dalamnya sebagai ujian. Serius nggak? Kalau kita mau serius, niscaya akan dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang serius, bersungguh-sungguh, memiliki tekad yang bulat, berupaya keras, berjuang untuk bisa sampai kepada kami Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami cepat atau lambat akan memberikan kepastian hidayah bagi dirinya untuk bisa sampai kepada kami Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Ibadah ada banyak, termasuk menjadi tukang azan itu ibadah. Termasuk berdiri di shaf pertama, sholat di awal waktu itu ibadah. Kalau kita tahu apa yang Allah simpan, apa yang Allah rahasiakan dalam pahalanya orang yang melaksanakan azan dan shaf pertama, kita akan berebut untuk menjadi azan, muadzin. Kita akan berebut untuk berdiri di shaf pertama. Tapi kenyataannya berebut nggak? Enggak. Kenapa? Tanda bahwa orang banyak yang nggak serius ingin masuk surga. Kalau orang serius masuk surga, berebut. Tanda bahwa ada yang dipilih sama Allah, ada yang nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdiri di shaf pertama, orang-orang yang serius dalam membuktikan keinginan dia masuk surga. Orang yang mau sukarela azan itu adalah tanda keseriusan dia untuk membuktikan bahwa ya Allah saya kepingin masuk surga. Kapan ditakdir dia untuk menjadi muadzin dan bisa sholat di shaf pertama, tanda bahwa Allah pilih dia. Tanda bahwa Allah sampaikan hidayah kepada dia sehingga dia bisa secara sukarela menjadi muadzin dan dia bisa melaksanakan sholat berjamaah di shaf pertama. Kalau dibuka rahasia itu semuanya, pahala, surga, itu semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid dipugar, direnovasi seluas apapun nggak bakal cukup. Semua orang siap untuk menjadi muadzin. Semua orang berebut untuk di shaf pertama. Diperluas gimana pun juga nggak bakal cukup. Itulah ujian. Siapa yang serius dan siapa yang terpilih. Secara umum orang yang mau serius dialah yang terpilih. Secara umum siapa yang serius dialah yang terpilih. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang lain, "Fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunya." Perbandingan antara sholat di awal waktu dan di akhir waktu itu sama seperti perbandingan antara akhirat dengan dunia. Dunia beserta isinya. Kalau dibandingkan akhirat kecil, sedikit, hanya tetesan. Dunia beserta isinya loh ini. Iya, tambang emasnya, tambang peraknya, uraniumnya, kayunya, ikannya, airnya. Kalau perlu manusia ini semuanya budak. Dibandingin sama akhirat, sama seperti jari kita celup ke dalam lautan, apa yang nempel di jarinya kita itulah dunia. Sementara segoro ini adalah akhirat. Perbandingan pahala yang Allah berikan kepada mereka yang sholat di awal waktu dengan di akhir waktu, perbandingan antara akhirat dengan dunia. Gampangannya begini, kira-kira kalau mau diadu antara jet tempur sama becak, sebanding enggak? Sebanding, sama. Perbandingan kalau mau diadu pahala yang Allah berikan kepada mereka yang sholat di awal waktu dengan yang di akhir waktu, jauh. Ibarat akhirat dengan dunia, ibarat jet tempur dengan becak, jauh.
Walaupun di sisi yang lain sholat di akhir waktu ya ada pahalanya, gugur kewajibannya, tapi nggak maksimal pahalanya. Nggak maksimal. Pahala itu ibarat anak tangga. Semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita atas keseriusan kita dalam ibadah, dalam ketaatan, itu ibarat anak tangga yang semakin besar semakin tinggi. Sehingga anak tangga ini kalau kita susuri nanti di akhirat, bukan hanya membuat kita jauh dari neraka. Kalau semakin tinggi kan berarti semakin jauh dari neraka kita, semakin dekat dengan surga berarti. Ya itulah gambarannya kita. Kalau dalam urusan dunia, wah, semua orang cerdas. Contoh nih. Misal, sering kan sekarang itu pegiat media sosial memberikan giveaway. Hadiah kepada siapa yang beruntung. Misal saya punya media sosial, Instagram misalnya. Saya influencer. Wah, punya penghasilan dari media sosial saya. Biar semakin banyak followernya, subscribernya, viewernya, maka saya memberikan hadiah. Tapi nggak semua orang, saya pilih siapa yang komen terbagus, misal, siapa yang subscribe, misal, siapa yang nge-share, misal. Saya pilih di antara kalian 5 orang beruntung dapat HP. Wah, kira-kira nge-share semuanya enggak? Padahal belum tentu dapat itu. Kira-kira komen semuanya enggak? Belum tentu dapat itu. Kira-kira subscribe semuanya enggak? Subscribe. Padahal belum tentu dapat. Dari ribuan cuma 5. Padahal kalau kita mau dapat pahalanya Allah, semuanya dapat itu. Kalau giveaway dari manusia, tertarik. Giveaway dari Allah SWT semuanya dapat. Bukan dari 1005 orang dipilih dari Allah. Enggak. Semuanya dapat. Enggak tertarik. Enggak tertarik. Lihat betapa banyaknya manusia sekarang yang tertipu daripada akhirat. Badah akhirat dibandingkan dunia. Dunia enggak ada nilainya sama sekali. Akhirat dibandingkan dunia, akhirat jauh lebih mahal, jauh lebih menarik sebetulnya. Nah, dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu beliau meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan ini, "Innal 'abda la yusalli sholata fi akhir waqtiha wa lam tafuthu." Ada seorang hamba sholat 5 waktu di akhir waktu, bukan di awal waktu, tapi nggak sampai keluar daripada waktunya. Misal sholat asar mepet jam 5:30 misalkan, sholat duhur mepet jam 2:30 misalkan. Terus gak mepet gak sholat, pepet baru sholat, tapi nggak sampai keluar waktu. Wala ma fatahu min awwali waqtiha, dan apa rahasia, apa pahala yang telah terlewatkan darinya di awal waktu, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Misal ada di antara kita sholat asar jam 2:30, mepet. Jam 3 kurang sudah adzan asar. Sholat duhur jam 2:30, mepet. Maka seandainya dia sholat tadi itu duhur awal waktu, dia akan mendapatkan pahala lebih baik, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Cuma dia terlewat itu semuanya. Kenapa? Salahnya sendiri. Kenapa sholat 2:30? Sholat di akhir waktu. Kecuali kalau saya sholat di awal waktu, saya sholat sendirian. Tapi kalau saya sholat jam 2, 2:30, ada temannya bisa berjamaah, maka lebih afdol dia sholat di akhir waktu, tapi karena menunggu berjamaah. Kalau sholat di awal waktu sendirian dia, munfarid, itu lebih afdol. Tapi dibahas juga oleh ulama, bagaimana kalau misal saya sholat di awal waktu berjamaah, tapi cuma 2 orang. Tapi kalau saya tunda pelaksanaan sholat saya mungkin jam 2, 2:30, bisa 5-10 orang, tetap awal waktu lebih afdol. Beda ya, 2 kasus ya. Kalau sholat di awal waktu sendirian, di akhir waktu berjamaah lebih afdol walaupun di akhir waktu. Kenapa? Sendirian sama berjamaah. Itu kasus pertama.
Kasus kedua, kalau sholat di awal waktu cuma 2 orang, tapi kalau di akhir waktu 5 orang, kalau perlu 1000 orang, kalau tetap awal waktu, asal dia tetap berjamaah walaupun cuma 2 orang, lebih afdol. Lebih afdol. Malah pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat dalam melaksanakan sholat subuh. Terlambat gara-gara apa? Gara-gara melaksanakan wudhu. Jadi Rasulullah sedang berwudhu, sementara sholat sudah dikumandangkan azan dan qomat. Maka karena Rasulullah belum hadir saat itu, maka sahabat sepakat untuk menunjuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Udah sholat. Setelah rakaat kedua berdiri mereka, Rasulullah baru datang. Wah, salam sahabat. Melihat Rasulullah terlambat dan mereka merasa meninggal Rasulullah, waduh gak enak, sungkan sama Rasulullah, gak enak Rasulullah ditinggal. Kan mereka nggak tahu Rasulullah ke masjid apa enggak, kan nggak tahu masalahnya, mau ditunggu sampai kapan, kan begitu. Nah, akhirnya mereka dengan terpaksa, sudah Abdurrahman bin Auf itu mas sudah jadi imam, sholat mereka. Dipikir Rasulullah nggak datang, ternyata mereka berdiri rakaat kedua datang Rasulullah. Salam, bubar mereka dari sholat, baru tahu semuanya, termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Rasulullah datang, gak enak. Waduh, jangan-jangan salah ngambil keputusan di kita nih. Rasulullah ditinggal sampai tertinggal 1 rakaat. Gimana? Apa kata Rasulullah SAW? Qad ahsantum hakadza faf'alu. Kalian telah melakukan satu kebaikan, terus ya berbuat baiklah seperti ini. Padahal bayangkan, ya, tentu bukan bandingan imamnya Rasulullah dengan imamnya Abdurrahman bin Auf, tentu bukan bandingan. Tapi ini untuk menunjukkan fadilahnya sholat di awal waktu asal berjamaah walaupun cuma 2 orang. Rasulullah jangan ditunggu. Saya mau tanya, kita jadi imam sholat berjamaah, makmumnya seluruh manusia di dunia, sama kita menjadi makmumnya cuma kita tok, tapi imamnya Rasulullah, lebih afdal mana? Kita jadi makmum, imamnya Rasulullah. Tapi nggak ditunggu itu Rasulullah. Bahkan Rasulullah memuji, hakadza faf'alu, qad ahsantum hakadza faf'alu. Kalian telah melakukan satu kebaikan, beginilah kalian seharusnya untuk selama-lamanya. Bayangkan. Apalagi Ustaz, saya ini kalau sholat di awal waktu cuma 2-3 orang toh. Tapi kalau sholat jam 2:30 sholat zuhur bisa 10. Kalau perlu 10.000, tetap 2-3 orang berjamaah di awal waktu lebih afdol. Sudah berjamaah kok. Lain kalau kasus yang pertama tadi itu, kalau dia sholat di awal waktu sendirian, ya nunggu berjamaah lebih afdol. Nunggu berjamaah lebih afdol. Nah, makanya dikatakan apa? Bahwa kalau sudah datang 2 orang nggak nunggu yang ketiga. Kalau sudah datang yang ketiga nggak nunggu yang keempat. Nggak nunggu yang keempat. Nah, pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah SAW terlambat melaksanakan sholatul duhur. Sementara jamaah sudah banyak. Akhirnya sepakat para sahabat, ini Rasulullah datang atau enggak tahu kan. Rasulullah hadir sholat berjamaah atau enggak tahu. Bisa jadi Rasulullah sholat di rumah bersama istrinya, atau mungkin Rasulullah sedang sakit, sahabat enggak tahu. Mau nunggu sampai kapan? Sayyidina Abu Bakar diminta untuk maju sebagai imam, maju. Baru datang Rasulullah SAW. Udah sholat sebagaimana biasanya, enggak ada yang berubah daripada syariat. Tetap keutamaan fadilah sholat di awal waktu itu adalah keutamaan yang patut untuk kita jaga dan kita prioritaskan, patut untuk kita nomor 1-kan. Malah dikatakan, pernah diceritakan begini, pernah diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebentar. Dikatakan begini, kapanpun kalian mendengar azan, kapanpun kalian mendengar azan, terlebih kalau sudah azan zuhur, azan asar, maka sepatutnya bagi kalian untuk tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain kecuali siap untuk sholat, dan tinggalkan apapun kesibukan kalian saat itu.
Fama yafutuhu min fadilati takbiratul ihram ma'al imam. Ketahuilah, apa yang kalian lewatkan daripada fadilah takbiratul ihram bersama imam ada di awal waktu, tidak akan bisa ditandingi dengan kalian mendapatkan keuntungan dari pekerjaan kalian berupa dunia beserta isinya. Nggak sebanding. Bahkan sebagian ulama mengatakan gara-gara sibuk urusan dunia sampai nggak sholat berjamaah. Sudah nggak sholat awal waktu, sholatnya di akhir waktu, sendirian lagi, cepet-cepetan lagi. Kenapa? Salah hilang langganan. Kata sebagian ulama, maksiat. Dia sudah maksiat, dia sudah melanggar aturannya Allah, dia sudah melanggar syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebagian salafus soleh, para salafus soleh itu, mereka kalau sudah mendengar azan, mereka itu yaqtadiru, bergegas untuk segera melaksanakan sholat, dan mereka meninggalkan pasar-pasarnya mereka untuk dijaga oleh anak-anak mereka yang masih kecil. Atau kalau mereka punya budak, mereka minta tolong kepada budak-budaknya untuk menjaga bedak-bedaknya, pasar-pasarnya mereka. Mereka pergi ke masjid untuk hadir sholat berjamaah awal waktu. Malah kalau perlu mereka mengeluarkan biaya tambahan, ongkos. Ayo siapa kalian yang mau untuk jaga tokonya saya, bedaknya saya, pasarnya saya mau ke masjid sholat 5 waktu. Nih saya kasih. Kalau perlu nambahi biaya untuk bayar orang jogon. Saya nggak mau kehilangan fadilah takbiratul ihram, fadilah sholat awal waktu, sholat berjamaah. Saya nggak mau. Kalau perlu nambahi biaya. Itu sebagian salaf dikatakan begitu. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang yang soleh, yang dikatakan rijal, orang-orang hebat, itulah mereka yang tijarahnya, perniagaan, perdagangan mereka, pekerjaan duniawi mereka, jual belinya mereka tidak membuat mereka lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diceritakan dulu ada pandai besi, tukang besi. Juga ada di antara mereka para sahabat yang pekerjaan mereka adalah melubangi baju. Baju dulu itu kadang-kadang dari kulit. Baju dulu kadang-kadang dari kulit. Sehingga untuk dikasih kancing itu perlu dilubangi. Maka perlu palu sama paku. Perlu palu sama paku. Ada di antara mereka yang tukang besi. Otomatis pakai palu. Ketika mereka mendengar azan, maka yang namanya palu itu langsung dilempar. Berangkat ke masjid. Ketika paku itu masih menancap ada di kulit untuk melubanginya, itu nggak dijabut dulu, kayak dirapikin dulu berangkat, enggak, langsung sudah kayak gempa itu. Orang sibuk dengan pekerjaan duniawinya terus gempa. Apa yang sih bingung merapikan pekerjaannya? Yang enggak langsung keluar menyelamatkan diri, sama dengar azan sama seperti orang terjadi gempa, langsung keluar pergi ke masjid. Nggak bingung apa. Ini yang dikatakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan begini, man sami'al munadi, barang siapa yang mendengar panggilan azan, tsumma lam yujib, tapi enggak dipenuhi panggilan azan itu. Artinya apa? Sengkuai. Tidak dijawab, maksudnya bukan tidak dijawab dengan doa. Yang dimaksud di sini adalah dipenuhi dengan melaksanakan sholat, segera melaksanakan sholat. Dengar azan, tapi sholatnya masih ditunda-tunda. Lam yurid khairan walam yurad bihi. Itu orang berarti nggak kepingin kebaikan dan kebaikan nggak kepingin kepadanya. Barang siapa yang mendengar azan tidak bergegas melaksanakan sholat berjamaah, sholat di awal waktu, berarti orang itu sudah nggak mau sama yang namanya kebaikan, dan kebaikan sudah nggak mau sama dirinya. Malah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la antum la'a udhun ibni adam rasasan mudhaban khairun lahu min ayyasma'an nida'a thumma la yujibu. Telinga kita ini disiram dengan timah panas, itu lebih baik daripada kita mendengar azan tapi nggak bergegas untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah, jegidah. Kata Abu Hurairah, lebih baik telinganya ini disiram dengan timah panas. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan dulu ada seorang penguasa wilayah Irak.
Tapi penguasa ini penguasa yang soleh. Agak telat datang ke masjid. Karena dia telat datang ke masjid, innan nasa garin sorof, masjid sudah kosong. Dia nyari teman untuk berjamaah, nggak ada. Maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak dapat musibah. Dengar adzan nggak langsung bergegas ke masjid. Yang namanya penguasa mungkin sibuk di kantor. Tapi karena dia orang soleh, selesai urusan dia berangkat ke masjid. Kalau kita melihat penguasa sholat di masjid 5 tahun sekali. Kita ngelihat penguasa sholat di masjid sekarang ini 5 tahun sekali. Bagi-bagi karpet, bantuan sana sini 5 tahun sekali. Lekak mulus, mbu sholat buka ya kan. Penguasa sekarang diekspos dia sholat 5 tahun sekali. Mbu sholat temenan buka ya kan rumah. Ini penguasa sholat karena sibuk ngurusi umat, ngurusi rakyat, nggak sempat sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Selesai urusan berangkat ke masjid, kosong mesinnya, udah pulang semua orangnya. Inna lillahi wa inna, nyesel, kayak dapat musibah, kayak kepaten. Beliau sambil mengatakan apa? Ketahuilah, sholat berjamaah itu lebih aku cintai daripada saya menjadi penguasa Irak. Lebih aku cintai daripada menjadi penguasa Irak. Nah kalau sekarang, kalau perlu tokoh agama yang penting dapat wilayah, dapat apa namanya ini, pangkat, ditinggal ketokohannya demi mendapatkan pangkatnya, jabatannya. Kalau beliau enggak, sholat berjamaah lebih aku cintai daripada jabatanku. Kalau orang sekarang, jangankan sholat berjamaahnya, ilmunya dijual, yang penting dapat jabatannya. Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla arba'ina yauman as-shalawati fi jama'ati." Barang siapa yang salat 5 waktu berjamaah 40 hari berturut-turut. Subhanallah. La tafutuhu fiha takbiratul ihram. 40 hari salat 5 waktu berjamaah, enggak pernah kehilangan fadilah takbiratul ihram. Artinya selalu berdiri di shaf pertama. Di kita mau ngecek ini ilmu manfaat atau enggak, dilihatnya kapan? Bukan isya kita sholat semuanya jelas. Besok subuh kita lihat rebutan shaf pertama apa enggak besok. Gak usah meneh. Kalau ilmunya manfaat, ilmu itu mengandung manfaat, tapi bukan yang dengar kemudian bisa mengambil manfaat. Sama seperti sungai itu ada ikan, tapi bukan orang mancing terus dapat ikan. Sungai itu pasti ada ikannya, tapi bukan orang mancing terus pasti pulang dapat ikan, belum tentu. Lautan juga banyak ikannya, tapi kadang-kadang pulang dengan tangan kosong. Kalau ilmunya, majelisnya jelas ada manfaatnya, mengandung manfaat, tapi bukan berarti orang yang hadir pulang dapat manfaat, tergantung. Kita paham fadilah sholat awal waktu bagaimana, fadilah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam bagaimana, fadilah sholat berjamaah bagaimana, fadilah sholat di masjid bagaimana. Kita lihat, nggak usah besok lusa, besok subuh, besok zuhur, besok asar, kita lihat masjid ini full nih. 40 hari kita sholat 5 waktu berjamaah, nggak kehilangan fadilah daripada takbiratul ihramnya imam. Jadi imam takbiratul ihram kita persis di belakangnya. Kemudian setelah takbirnya imam, kita takbiratul ihram. Kutiba lahu bara'atan, maka dia dicatat atau dipastikan tentang 2 pembebasan. Apa itu? Pembebasan dia dari sifat kemunafikan dan pembebasan dia bahwa dia tidak termasuk daripada ahli neraka. Yo, ada orang itu masuk surga, leren rokok. Siapa yang mau? Kita ini kepinginnya lancar masuk surga tanpa neraka. Kadang-kadang orang kepingin tapi nggak serius. Kalau kita serius, 5 waktu berjamaah, 40 hari nggak pernah kurang. Selalu takbiratul ihram imam, kita di belakangnya. Imam takbir kita. Ini serius nih. Ini orang yang serius kepingin masuk surga. Tercatat bagi dirinya 2 pembebasan. Bebas dari sifat munafik, bebas daripada neraka. Kurang apa coba? 40 hari. 40 hari. Coba misal saya ngomong, siapa yang 40 hari berturut-turut sholat berjamaah, nggak pernah terlewat daripada takbiratul ihramnya imam, saya kasih uang 10 juta. Ayo kira-kira apa nggak bet masjid imam? Insya Allah yang subuh jam 4 misalnya jam lurus jejer 10 juta.
Maya kata dia ya mana? Iya. 40 dijanjani surga bebas neraka. As-sholatu khairum minan naum, tambah kemulan neraka. Ya, manusia ya. Dikasih yang sedikit tertarik, dikasih yang mahal sama Allah nggak tertarik, dikasih manusia tempatnya luput, tempatnya salah, tempatnya khianat, mek janji-janji tok kadang-kadang percaya, dikasih Allah nggak pernah la yukhliful mi'ad, nggak percaya. Ya Allah. Ya apa enggak? 40 hari sholat berjamaah di masjid, nggak kehilangan fadilah takbiratul ihram bersama imam. 10 juta, ayo budal, insya Allah infusan budal 10 juta kapan mana? Jam 4 subuh, jam 2 sudah jejer penuh sudah. Dijanjini sama Allah. Sing muadzin ya qomat ya imam, makmum loro. Wis subhanallah. Gambarannya. Jadi gambaran juga sih. Kita ini kalau nggak mau dicap sebagai munafik oleh Allah Subhanahu wa taala, tertarik dengan pahala-pahala seperti ini. Orang yang tertarik dengan dunia, nggak tertarik sama pahala, itu namanya munafik. Kita ini sepatutnya untuk menomorsatukan akhirat daripada urusan dunia, tapi kita tertarik dengan urusan dunia. Gara-gara dunia kita lupa sama urusan akhirat. Makanya dunia itu melalaikan. Kita ini harus sering-sering diingatkan bukan tentang dunia tapi tentang akhirat. Biar apa? Kita kalau ingat sama akhirat, kita nggak akan lalai gara-gara dunia. Saya ulangi, dunia itu melalaikan kita dari akhirat. Makanya kita ini harus sering-sering, banyak-banyak diingatkan tentang akhirat agar kita tidak menjadi orang yang lalai gara-gara dunia. Nah kalau kita ini sudah tertarik sama dunia, ambisi sama dunia, obsesi sama dunia, nggak ada yang ngingetin sama akhirat, tidak ada yang mengingatkan tentang akhirat, ya tambah lali kita sama akhirat karena gara dunianya kita. Karena wajar memang sifatnya manusia itu lebih tertarik sama dunia daripada akhirat. Walaupun dunia itu sekarang punya, besok belum tentu. Tapi kalau surga, ada orang masuk surga keluar dari surga. Ada, selamanya miliknya itu surga. Dunia bersifat sementara, jelas. Tapi akhirat bersifat selamanya. Tapi orang tertarik dengan dunia, lupa sama akhiratnya. Padahal akhirat lebih pantas untuk diutamakan daripada dunianya. Nanti di hari kiamat, manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersaf-saf, berkelompok-kelompok. Ada di antara mereka yang datang kepada para malaikat penjaga surga, yang mana wajah-wajah mereka seperti bintang gemintang. Maka malaikat-malaikat penjaga surga tanya, apa amalnya kalian? Kalian datang dengan wajah beda dengan orang-orang lain yang tadi juga masuk surga, tapi wajahnya terang, tapi biasa saja, tapi kalian terang seperti terangnya bintang. Apa amalnya kalian? Oh, kami ini kalau sudah mendengar yang namanya adzan, kami baru wudu. Dengar adzan kami nggak sibuk dengan apapun. Dengar adzan langsung wudu. Baru berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Oh, masuk surga. Datang rombongan kedua, yang mana wajahnya mereka seperti bulan, lebih terang, lebih terang. Tanya sama malaikat, tuh, kok segimana ini? Tadi rombongan kalian, sebelum rombongan kalian ini datang dengan wajah seperti bintang, kalian datang seperti bulan. Apa amalnya kalian? Kelebihan kalian dikatakan, kami ini wudu sebelum masuk waktu. Belum azan kami sudah wudu. Dengar azan baru kami ke masjid. Jelas ini ya? Oh ya wis, masuk surga. Datang rombongan terakhir, rombongan yang ketiga. Wajahnya terang seterang matahari. Bulan itu terang gara-gara matahari. Bulan itu saksikan terang, itu gara-gara cahayanya matahari. Terang seterang matahari. Apalagi nih? Apa kelebihan kalian daripada dua rombongan sebelum kalian? Yang datang rombongan pertama wajahnya seperti bintang, yang kedua seperti kalian seperti matahari. Apa amalnya kalian? Kami ini mendengar adzan di masjid, wudu sebelum adzan, dan kami berangkat ke masjid sebelum adzan, dan kami mendengar adzan sudah di masjid. Subhanallah. Subhanallah. Lah kalau kita kan seperti ini nunggu pengajian isya baru di masjid. Coba nggak ada pengajian mungkin ya nggak tahu, mungkin isyanya kita ya jam 8, jam 9. Makanya saya kepingin setiap masjid, setiap musola itu pengajiannya sebelum zuhur ada, sebelum asar ada, sebelum ya kan harus teko tapi ya.
nggak ada yang datang, saya akan sing ngajar. Naam, sebagian salaf itu subhanallah, mereka menganggap musibah itu musibah akhirat. Ulama salaf terdahulu menganggap musibah itu adalah musibah akhirat. Kalau musibah dunia ya musibah, tapi musibah itu adalah musibah akhirat. Sampai dikatakan mereka saling takziah, saling berbela-sungkawa satu sama lain selama 3 hari berturut-turut. Kalau ada di antara ulama yang kehilangan kesempatan untuk nututi takbiratul ihramnya imam, sholat berjamaah, cuman telat, mungkin rakaat kedua baru dia datang, itu ditakziahi 3 dino. A'dhamallahu ajrok. Iya, saya turut berbela-sungkawa. Lu kenapa? Kamu kehilangan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Besok ditakziahi lagi, saya berbela-sungkawa. Besok lusa ditakziahi lagi, berbela-sungkawa. Kalau kehilangan fadilahnya sholat berjamaah, gak ketok belas di masjid, duhur tok petung dino. Nek bedone gak tahlilan ngono tok. Ditakziahi tadi. Datangi rumahnya opo? Gak datang ke masjid. Eman, fadilah berjamaah. Turut berbela-sungkawa ya. Turut prihatin. Besok dikaleni mana? Turut prihatin. Besok petung dino. Nah, kalau kita ditakziah seperti itu kan gegeran kita ya. Menyek dah. Nih, subhanallah. Pernah diceritakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau kepaten anak. Wah, namanya ulama hebat sekelas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau kita kenal Sahibur Ratib, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini gurunya. Kalau Al-Imam Al-Haddad punya Ratibul Haddad, kalau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu punya Ratibul Attas. Kita kalau biasa baca Ratib Haddad, jangan sampai enggak baca Ratib Attas. Terserah, sebelum baca Ratib Attas sebelum baca Ratib Haddad baca Ratib Attas duluan. Atau dibuat selang-seling. Sekarang baca Ratib Attas, besok Ratib Haddad, besok dosanya Ratib Attas, besoknya lagi Ratib Basal. Kenapa? Kata ulama nggak pantas kita baca Ratib Haddad tapi nggak pernah baca Ratib Attas. Muridnya dibaca Ratibnya, gurunya nggak dibaca Ratibnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kepaten anak. Wah, namanya ulama besar, datang berduyun-duyun, takziah berbela-sungkawa mereka semuanya kepada beliau. Tapi beliau malah kecewa begitu sama yang takziah. Beliau mengatakan betapa ringannya musibah agama buat kalian dibandingkan musibah dunia. Kepaten anak itu kan musibah dunia, tapi tertinggal daripada sholat berjamaah musibah agama. Betapa ringannya di mata kalian musibah agama. Kalau seandainya saya tertinggal fadilah sholat berjamaah, saya yakin gak ada yang takziah sama saya. Saya baru kepaten anak, musibah dunia. Wah tuh, yang datang ribuan orang seperti ini. Saya kalau tinggal sholat berjamaah, misalnya ada yang takziah sama saya. Bayangkan. Lah kalau kita yang takziah sama beliau malah pegel. Takziah malah diceramai. Tapi kan tujuannya betul. Apa perlunya kalian takziah kepada saya dalam urusan dunia tapi nggak takziah kepada saya dalam urusan agama? Silahkan musibah dunia kita takziah, kita berbela-sungkawa, mengucapkan turut prihatin, nggak apa-apa. Tapi musibah agama pernah ada prihatin kita satu sama lain. Misal kita sholat, nanti sholat isya, loh, fulan itu nggak kelihatan ya? Pernah kita parah di rumahnya? Apa nggak tahu gitu? Nggak ada. Coba kecelakaan, naudzubillah, kita parah di rumahnya. Tapi kalau dia nggak kelihatan di masjid, nggak kita parah di rumahnya. Kita nggak takziah. Hatim Al-Asam juga mengatakan hal yang sama. Iya, aku pernah ketinggalan sholat berjamaah. Wah, seorang ulama namanya Abu Ishaq datang kepada beliau sendirian. Jadi seorang ulama kehilangan waktu untuk sholat berjamaah, terpaksa sholat sendirian. Ada seorang ulama yang lain namanya Abu Ishaq datang kepada beliau, ditakziahi. Sambil beliau mengatakan kalau seandainya aku kepaten anak, la azani aktar min asyrati alaf. Pasti orang-orang berduyun-duyun datang ke rumahku sebanyak 10.000 orang. Mereka semuanya berbela-sungkawa kepada saya. Tapi musibah agama cuma sendirian, kamu tok yang datang kepada saya. Hatim Al-Asam nggak nututi sholat berjamaah, yang takziah cuma 1 orang, namanya Abu Ishaq. Maka Hatim Al-Asam mengatakan kalau seandainya saya kepaten anak, saya yakin yang takziah bukan 1 orang, 10.000 orang. Ini menandakan bahwa musibah agama di mata manusia ini ringan. Musibah dunia itu berat buat mereka. Pernah juga diceritakan
Ada satu orang nangis terseduh-seduh, kayak orang kepaten. Ditanya, meninggal ayahmu, lebih parah daripada itu, kata si yang nangis. Oh, ibumu yang meninggal, lebih parah daripada itu. Oh, apa terusan? Kepaten bapak katanya lebih parah. Kepaten ibu berarti enggak, lebih parah daripada itu. Apa itu? Fatatni al jamaah. Aku telah kehilangan kesempatan untuk sholat berjamaah. Nyesel sampai nangis. Kita jangankan sholat berjamaah, ketinggalan sholat itu subuh jam 8 tahu sampai nangis. Subuh jam 8 nyesel, ya Allah, kok iso subuh jam 8. Pernah kita sampai nangis. Masuk kantor, masuk sekolah, masuk kuliah nggak berani kita telat. Pasang alarm macam-macam. Tapi kalau sama sholat subuh enteng kita. Ya kemana Beb? Jadi capek, Beb, saya nggak niat, Beb. Enteng guys. Enteng. Ini menandakan bahwa musibah agama itu lebih patut untuk kita anggap besar daripada musibah dunia. Kepaten bapak, musibah dunia. Kenapa? Nanti di akhirat bisa kumpul. Kepaten ibu, musibah dunia. Tapi di akhirat masih bisa ditutup kesedihan itu. Tapi kalau kehilangan kesempatan sholat berjamaah, caranya nutup gimana? Nggak iso. Pernah diceritakan ada satu orang biasa sholat isya berjamaah, nggak taunya sebelum isya kedayoan datang satu tamu, datang ke rumah karena sibuk ngurusi tamu. Dia bilang dalam hati, sholat isyanya nanti. Tamunya pulang, dia pergi ke masjid. Zaman dulu ya, pergi ke masjid, masjidnya kosong. Kalau sudah masjid kosong, susah nyari teman untuk berjamaah. Kalau kita sekarang masih gampang gitu, karena masjid dulu dan keadaan dulu beda dengan keadaan sekarang. Masjid nggak sebanyak sekarang, kemudian muslimin nggak sebanyak sekarang, dan keadaan malam nggak seramai sekarang. Bisa dulu jam 8 itu mungkin seperti jam 12. Berangkat ke masjid kosong, wes mulai diwian, nyesel ya. Ya Allah, sudah bertahun-tahun saya ini sholat berjamaah nggak pernah bolong. Lah kok isya saya sekarang ini gara-gara kedayoan tamu tadi itu isyanya bolong saya ini, nggak berjamaah. Didobeli sholat isya dia 27 kali. Sholat isya 27 kali, 4 rakaat salam tambah lagi, 4 rakaat salam tambah lagi, sampai 27 kali. Malamnya tidur, mimpi seperti dalam perlombaan pacuan kuda. Wes seperti balapan kuda begitu sudah. Tapi selalu diselip sama orang. Tambah dibanterno, bukan tambah kenceng, tapi mesti tetap kalah. Diselip sampai orang yang terakhir nyelip dia. Bilang, wes nggak usah buat kamu capek, nggak usah kamu buat payah kudamu, semandek kau aja. Loh kenapa? Kamu sholat sendirian, saya sholat berjamaah. Jadi sekalipun kamu sholatnya 27 kali, tidak akan sebanding dengan sholat isya sekali, tapi berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Bukan berarti kalau kita ini ketinggalan sholat berjamaah, yang mana pahalanya sholat berjamaah itu 27 derajat, terus bisa kita ganti dengan sholat sendirian isya 27 kali, terus bodoh. Tidak sama. Tidak sama. Jelas ini ya? Nggak sama. Kalau 1 juta sama 27 juta ya jelas milih 27 juta. 1 pahala sama 27 pahala. 1 pahala semuanya. Seuntung-untungan Beb aku sholat Beb. Iya sih. Iya. Coba urusan dunia. Ayo. Seuntung-untungan sampai untung. Mosok ngono. Oh, lek iso untung 10.000. Lah apa untung 5.000? Kalau bisa 20.000 kenapa harus 10.000? Kalau bisa 100.000 kenapa harus 20.000? Terus begitu. Lek iso akeh kenapa titik? Urusan dunia, urusan akhirat. Seuntung-untungan Beb aku salat Beb. Lho ya apa sih? Urusan dunia sing mesti ngono. Urusan akhirat falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Urusan dunia kita ndangak ke atas. Wah, kalau bisa dia, saya juga bisa. Urusan akhirat, si akeh Beb enggak sholat, untung-untungan aku sholat. Balik, keliru. Melihat ke atas itu dalam urusan ibadah. Kalau dia bisa sholat berjamaah, kenapa saya sholatnya sendirian? Urusan dunia ngeliat ke bawah, syukur kita. Kita enggak ya. Urusan dunia ngeliatnya ke atas, dangak terus kita. Urusan akhirat ngeliatnya ke bawah, puas diri kita akhirnya. Nggak ada kemauan untuk betul-betul meningkatkan kadar mutu dan kualitas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Saya tambahi sedikit, ada seorang tabi'in. Malah sebagian riwayat dikatakan beliau ini adalah khairut tabi'in. Sebaik-baiknya tabi'in itu adalah Sa'id ibn Musayyab, sebagian pendapat. Ada yang mengatakan sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Sa'id ibn Musayyab atau bisa dibaca Musayyib. Ini mantunya Abu Hurairah. Mantunya Abu Hurairah. Beliau itu 40 tahun enggak pernah muadzin adzan kecuali beliau sudah di masjid. 40 tahun. Adzan beliau sudah di masjid. Jadi datang ke masjid sebelum adzan. 40 tahun. Mau sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, jumatannya podo kabeh. 40 tahun. Sampai orang-orang yang hidup di zamannya Sa'id bin Musayyab itu mengatakan, kami ini nggak pernah melihat mukanya Sa'id, dan Sa'id nggak pernah melihat tengkuknya kami, lehernya kami. Artinya apa? Orang yang pertama kali datang ke masjid Sa'id, makanya kami nggak pernah melihat mukanya Sa'id kalau sudah di masjid. Dan orang yang terakhir kali keluar dari masjid itu adalah Sa'id, makanya Sa'id nggak pernah melihat lehernya kami. Orang pertama masuk, orang terakhir keluar. Ya, kalau kita kan orang terakhir masuk, orang pertama keluar. Subhanallah. 40 tahun seperti itu. Enggak jadi mantunya Abu Hurairah gimana? Tidak dikatakan sebagian ulama khairut tabi'in gimana? 40 tahun modelnya begitu sudah. 40 tahun. Subhanallah. Bukan 40 hari, kita 40 hari aja susah. Ini 40 tahun nih, seperti itu sudah. Orang pertama masuk masjid, orang terakhir keluar dari masjid. Subhanallah. Kalau kita gak marapot gak kira, kalau gak marapot gak kira, jadi orang pertama masuk masjid, orang terakhir keluar dari masjid gak kira. Harus ada tugas dulu baru. Jadi orang pertama masuk masjid, keluar dari masjid orang terakhir. Kalau nggak ada tugas, podo amelian ini. Ini Sa'id ini bukan nggak ada tugas, imam ya bukan, muadzin ya bukan, marbot ya bukan, ada. Pegang kunci ya enggak. Orang pertama masuk masjid, keluar dari masjid orang terakhir. Subhanallah. Karena itu hadirin, hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita ini orang-orang yang memprioritaskan urusan agama, urusan akhirat daripada urusan dunia. Kalau kita menjadi orang yang menomorsatukan urusan akhirat, maka jelas urusan akhirat ini kita akan menjadi gampang. Tapi kalau kita menjadi orang yang menomorsatukan urusan dunia, maka akhirat kita akan menjadi susah, dan dunianya kita belum tentu juga gampang. Karena itu hadirin, hadirat sekalian Allah Subhanahu wa taala, sekaligus penutupan karena sebentar lagi Ramadan, saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, baik dalam ucapan, perbuatan, dan apapun bentuk kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah ditanya, "Kaifa kuntum tastakbiruna Ramadan?" Abdullah, Anda ini kan sahabat. Saya mau tanya, gimana caranya kalian nyambut Ramadan itu? Oh, kami ini nggak berani ngelancangi, minta sama Allah panjang umur ketemu Ramadan, kecuali hati kami sudah bersih daripada kebencian kepada saudara. Kalau kita kan minta panjang umurnya bolak-balik, balik Ramadan, balik Ramadan, tapi benci ambek dulur iya, benci ambek tonggo iya, benci ambek konco iya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat, kami nggak berani minta panjang umur ketemu Ramadan, ngelancangi, minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi di hatinya kami ada kebencian. Ini kan maksudnya apa? Minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi hatinya ada kebencian. Termasuk fadilahnya malam nisfu Sya'ban itu, ada beberapa orang yang terharamkan daripada fadilahnya nisfu Sya'ban. Siapa itu? Di antaranya adalah mereka yang syahna, ada menebar kebencian itu sama lain. Makanya apalagi urusan medsos ini sudah jangan melok. Malam nisfu Sya'ban menjelang terus jangan melok. Jangan ikut-ikut. Khawatir kita ini tergolong termasuk orang yang menebar permusuhan. Biar ulama urusannya ulama, kita saja. Kalau enggak, akhirnya enggak ilmiah nanti. Ya kalau enggak ilmiah, ya berarti kita apa maksudnya? Tapi kalau ilmiah bukan tugasnya kita, tugasnya ulama. Kalau ilmiah kewajiban bagi ulama. Kalau kita bukan ulama, jangan ikut-ikut. Kenapa? Apa tujuannya berarti? Jangan-jangan tujuannya adalah untuk menjatuhkan, tujuannya adalah untuk mengolok-olok, untuk mengejek, atau seneng dengan salahnya orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi dengan medsos, paling enak sambut malam nisfu Sya'ban dengan hati yang bersih, sambut kemuliaan Ramadan dengan hati yang bersih.
Dengan begitu, insya Allah ampunan rahmat Allah yang Allah bagi ada di malam nisfu Sya'ban dan di bulan Ramadan, kita termasuk di antara mereka yang pantas untuk mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ghurabatin lana fi dinina mahal qudri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tarqadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla aktu ya ulama ahda bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syurun wa aghirra birridha minkal ulum waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan man waghfir wastur anta akramu man satar, wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi dana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala ali kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amaraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.